Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Jumpa kembali dalam pembelajaran daring di kelas 9. Materi kita pada pertemuan hari ini adalah menyelesaikan persamaan kuadrat. Materi menyelesaikan persamaan kuadrat ini lanjutan dari pertemuan yang pertama kemarin ya, yang minggu lalu, yaitu persamaan kuadrat. Kita ikuti bersama-sama bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu. Ya. Menentukan akar persamaan kuadrat. Ada 3. Yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. 2. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Dan yang terakhir nanti yang kita bahas adalah menyusun persamaan kuadrat. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Pemfaktoran persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat kita tuliskan menjadi X ditambah P dikalikan X ditambah Q sama dengan 0 dengan nilai P dan Q kita pilih dengan syarat P ditambah Q sama dengan B. Nah, ini nanti ya, lihat di sini. P ditambah Q sama dengan B. Kalau P dikalikan Q sama dengan C. Setelah persamaan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 diubah menjadi X ditambah P dikalikan X ditambah Q sama dengan 0. Akar persamaan tersebut ditentukan sebagai X ditambah P dikalikan X ditambah Q sama dengan 0. Penyelesaiannya ekuivalen X ditambah P sama dengan 0 atau X ditambah Q sama dengan 0. Sehingga X-nya ada 2 penyelesaian nanti, X1 sama dengan negatif P atau X2-nya sama dengan negatif Q. Nilai X sama dengan negatif P atau nilai X sama dengan negatif Q ini kita sebut dengan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya. Supaya tidak bingung, lebih jelas kamu perhatikan contoh berikut ini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 16X ditambah 55 sama dengan 0. Ini contohnya yang A ya. Kamu lihat ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? X kuadrat dikurangi 16X ditambah 55 sama dengan 0. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat berarti 1 di sini. Ya. B-nya negatif 16. Dari mana? Koefisien dari X itu berarti negatif 16. C-nya adalah 55. Oke. Persamaan kuadrat ini kita ubah menjadi X ditambah P dikalikan X ditambah Q sama dengan 0. Kita pilih angka atau bilangan P dan Q yang memenuhi. Jika P ditambah Q hasilnya adalah B, P dikalikan Q nilainya adalah C. Bilangan itu apa saja? Nah, kalau kita kalikan dua bilangan P kalikan Q hasilnya adalah 55 C. Kalau ditambahkan nilainya adalah negatif 16. Nah, ketemulah angka negatif 5 ditambah negatif 11. Memang kita pilih ya. Saran dulu, kamu cari dulu berapa kali berapanya ya, baru ditambahkan. Oke. Kita masukkan ke sini. X ditambah P berarti X dikurangi 16. X ditambah Q berarti X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, nilai X dikurangi 11 sama dengan 0 atau penyelesaiannya X dikurangi 5 sama dengan 0 ya. Jadi ada 2. Nah, X yang pertama X1 ini adalah 11. Negatif 11 kan di luas kiri ya. Luas kanannya berarti menjadi 11. Oke, X2-nya adalah 5. Berarti nilai 11 dan nilai 5 ini adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 16X ditambah 55 sama dengan 0. Yang B dan C soalnya tadi coba dikerjakan sendiri. Berikutnya menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC.
Menyelesaikan persamaan kuadrat bisa menggunakan rumus ABC, yaitu rumusnya penyelesaiannya dari persamaan kuadrat itu adalah X1 atau X2 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi 2A. Ini rumus kuadratiknya ya, rumus ABC-nya. Kita lihat contoh soal berikut. Tentukan penyelesaian dari 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 sama dengan 0. Ya. Kita tentukan dari persamaan kuadrat itu berarti A-nya adalah 4, B-nya negatif 5, C-nya adalah 1. Ini C-nya. Oke, ya. Kita masukkan dalam rumus persamaan kuadratik tadi atau rumus ABC, negatif B plus minus akar B pangkat 2 dikurangi 4C dibagi 2A. B-nya kita ganti dengan negatif 5, berarti min 5 plus minus akar negatif atau min 5 pangkat 2 dikurangi 4 kurangi 4AC, berarti dikurangi 4 kalikan A-nya adalah 4 kalikan 1, berarti negatif 4 kalikan 4 kalikan 1 dibagi 2 kali 4 ya. Negatif kalikan negatif 5 hasilnya adalah positif 5 plus minus akar negatif 5 pangkat 2 itu berarti 25 dikurangi 4 kali 4 kali 1 16 dibagi 2 kali 4 8. Oke, nah, maka nilainya menjadi 5 ditambah plus minus akar 9 per 8 sama dengan 5 plus minus 3 dari akar 9 tadi ya per 8. Sehingga ada dua penyelesaian. X1 nya sama dengan 5 ditambah 3 per 8. 5 tambah 3 kan 8 ya, dibagi 8 sama dengan 1. Atau X2 sama dengan 5 dikurangi 3 per 8. 5 kurangi 3 kan 2 ya. 2 per 8 itu sama dengan 2 per 8 nilainya sama dengan 1 per 4. Berarti angka X1 adalah 1, X2 nya adalah 1 per 4. X1 dan 1 per 4 ini akar-akar persamaan kuadratnya ya. Misalkan diketahui persamaan kuadrat yang mempunyai akar P dan Q. Bentuk persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan cara ya menyusun persamaan kuadratnya. X dikurangi P dikalikan X dikurangi Q sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kalikan satu persatu dalam kurung, kita ubah menjadi ekuivalen dengan yang atas ya. X kuadrat dikurangi PX dikurangi QX ditambah P kali Q sama dengan 0. X kuadrat dikurangi P ditambah QX ditambah P kalikan Q sama dengan 0. Nah, jika diketahui P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat, persamaan kuadrat tersebut adalah X kuadrat dikurangi PX, P ditambah QX ditambah P kalikan Q. Contoh soal ya. Diketahui persamaan kuadrat akar P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3. Tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut. Penyelesaiannya adalah P-nya tadi ini ya. P sama dengan 2, Q-nya sama dengan negatif 3, berarti P ditambah Q, 2 ditambah negatif 3, negatif 1, P kalikan Q, 2 kali negatif 3, negatif 6. Bentuk persamaan kuadrat yang kita cari ini kita masukkan ke sini ya. X kuadrat dikurangi P ditambah QX ditambah P kalikan Q. Tadi P ditambah Q negatif 1, kalau P kalikan Q adalah negatif 6. Sehingga persamaan kuadratnya kalau kita masukkan ke sini adalah X kuadrat dikurangi negatif 1X ditambah negatif 6. Sehingga persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Demikian contohnya anak-anak ya. Anak sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Jika kalian tidak paham bisa menghubungi Bu Lulu di 081 336 658 403 ya. Sampai jumpa kembali. Salam sehat selalu, semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.